pertama saya sangat gimana ya, sangat suka sekali dengan alma mater saya sendiri. Oke. Ya karena ini adalah bagaimana ya, akan menjadi suatu peradaban juga. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, sekarang tepatnya pukul jam 4:30. Berhubung kita tadi habis jogging, kita mampir dulu ke tanaman para guru, yaitu adalah pohon jati. Oke, sekarang kita akan bertemu dengan narasumber kita, yaitu adalah salah satu tokoh guru yang sangat luar biasa sekali. Guru ini the best teacher lah, kebanggaan para murid-murid. Nah, sekarang kita tanya-tanya. Oke. Assalamualaikum Ustaz Muhammad Ibrahim. Waalaikumsalam. Merdeka. Gimana? Nah, Ustaz, sedang apa Ustaz di sini? Ya, Sore-sore ini. Seperti biasa, sore hari kita ada di ladang jati sambil habis ngajar langsung menuju ladang jati untuk menyiram. Oke, baik. Gitu ya. Jadi guru-guru Mahat Al-Zaitun ini sangat luar biasa sekali. Bangun pagi hari mengajarkan para murid-muridnya sampai ke sore hari, dan di sore hari dia peduli akan tanaman-tanamannya. Mantap. Oke, alhamdulillah. Langsung aja kita lihat seperti apa penyiraman yang biasa saya lakukan. Oke. Ayo Ustaz. Oke, tapi sayang Ya. ini sarannya lagi kering, musim panas ya. Jadi ya maklum nanti airnya kecil, airnya sedikit, tapi nggak apa, kita ambil sedikit demi sedikit, gitu kan? Ngomong-ngomong, kamu dari mana ini tadi? Oh, Jogging? ya lari sore hari karena Jogging, memang luar biasa. Oke, seperti dilihat airnya kurang begitu banyak, ya. tapi tetap hak jati kita harus diberikan. Kamu Oke. boleh sini aja nggak apa nanti ini ya. Oke. Oh, habis jogging? Iya Ustaz. Habis jogging, setelah itu kita penasaran bagaimana ini proses penyiraman jati-jati ini, sehingga jati-jati ini dari awal kecil sampai berdiri kokoh seperti saat ini. Ya. Ya, Jadi seperti ini. kita lihat teman-teman. Ya, walaupun airnya sedikit, tapi terus kita tetap semangat untuk menghidupi pohon-pohon yang ada di sekitar sini. Ya, biasanya air ini penuh, tapi karena musim panas, ya jadinya mengering seperti ini. Tapi nggak apa-apa. Oke. Ya. Oke. Mari kita siram. Ya, jadi setiap guru memiliki tanggung jawab merawat 18 jati. 18 jati. Betul. Satu guru 18 jati. Betul. Mantap. Dia harus merawat, menyirami pagi dan sore. Di saat proses hari demi hari, waktu demi waktu ya. Oke. Ternyata musim juga berganti, silih berganti. Ada kalanya musim panas. Walhasil pada saat musim panas, beberapa teman guru melihat jatinya itu pada mati karena panasnya terlalu panas. Jadi si jati ini
dia tidak memiliki air yang cukup. Mineralnya kurang ya? Iya, sehingga matilah. Alhamdulillah, saya memiliki dari 18 pokok 2 jati yang belum beruntung mati. Dan sekarang sudah saya tanam ulang, saya sulam. Alhamdulillah cukup baik perkembangannya. Ini udah kurang lebih 2 bulan. Oke. Kalau melihat teman-teman tuh masih ada yang masih baru sebulan gitu ya. Ya. Nah ini udah 2 bulan. Oke. Nah intinya dalam jati ini memang kita harus memberikan air yang cukup. Ya, contoh tanaman jati 2 bulan ini idealnya dia disiram sehari 2 kali, pagi dan sore. Oh begitu. Kalau pagi itu sekitar jam berapa? Ya, kita ngajar jam setengah 7 sudah di sekolah. Artinya sebelum jam segitu kita idealnya sebaiknya itu sudah tersiram. Oh. Nah, mengingat teman-teman memiliki ya kesibukan yang padat ya, ada yang tersiram, ada juga yang enggak. Tapi alhamdulillah minimalnya ya sekali lah. Nah makanya kadang saya pagi nggak nyiram, tapi sore saya pentingkan gitu, saya dahulukan untuk disiram. Ya terlihat dari struktur tanah sangat kering. Pada saat airnya itu sangat terserap, apa namanya, yang kita siram ini dia langsung habis, itu tanda dimana tanahnya ini sangat kering gitu ya, dia langsung habis ke dalam. Hasil, nah ini agak basah berarti dia agak lama. Oke. Ya, nah ini ada pohon kelor juga. Oh jadi selain jati, pohon kelor juga ada, Ustaz? Betul, jati dan kelor. Tapi yang diprioritaskan adalah pohon jatinya. Nah, Ustaz, kira-kira kan kita ini menyiram ini ya. Oke. Dalam satu pohon itu berapa gayung kita harus menyiram, Ustaz? Good question. Oke. Dalam satu pohon ini tergantung dilihat pohonnya. Kalau usia pohon seperti ini yang 2 bulan, kurang lebih setengah ember saya ini ya, setengah ember. Ada kurang lebih 3 atau 4 gayung. Oh seperti itu. Tapi kalau sudah besar seperti yang ini gitu kan, Ya. ya itu harusnya 1 ember. 1 ember? 1 ember penuh yang ini, gitu ya. Oke. Tapi memang terbilang kalau sudah seperti ini, dia itu lebih kuat kategori jatinya. Akarnya sudah Sudah lumayan dan dia lebih mumpuni. Oke. Sehingga minimalnya itu seminggu sekali itu bisa disiram kalau udah besar-besar seperti ini ya. Oke, kita lihat. Iya. Banyak sekali jati-jati yang ditanam oleh para guru-guru kita. Nah, jadi di Al Zaitun ini sangat luar biasa karena sangat menanamkan teori yang sudah banyak kita dengar, yaitu dahulu menanam untuk kita dan kita menanam untuk pelanjut. Jadi seperti itu, guys. Luar biasa. Oke, ngomong-ngomong ini habis jogging berapa kali putaran, Rahmatan atau Zaitun di Rahmatan. Oke, berapa kali putaran? Kalau untuk sore itu tidak terlalu banyak, sekitar 3 kali putaran saja. Oh, 3 kali putaran Rahmatan. 3 kali setiap putaran sore. Rahmatan. Ya, kalau misalkan tidak ada kegiatan-kegiatan yang harus Dahulukan gitu ya. Kita melengkapi kegiatan itu dengan jogging. Natsan, kamu makin segar aja, makin fresh ya. Iya, kita kan mumpung masih muda. Oke. Jadi harus memperbanyak kegiatan-kegiatan supaya lebih produktif lagi. Seperti itu. Luar biasa. Ini jadi contoh yang baik ya. Uswatun hasanah. Kenapa? Karena melihat di usia muda yang biasanya senang mengisi kesibukannya ya cenderung kurang positif. Iya. Tapi bisa meluangkan waktunya dengan sangat positif saya rasa olahraga itu. Iya. Nah, berarti berdua sama Hadul ya? Ya Hadul. Kenapa dia nggak diajak ini jogging? Ya karena memang dari pagi itu dia sudah sibuk melakukan banyak kegiatan dan dia juga harus perlu istirahat juga. Gitu. Akhirnya dia mengambil sore hari ini untuk istirahat. Jadi seperti ini. Oke, ngomong-ngomong, ya asli mana nih Bun? Kamu? Saya asli, kalau lahir saya di Solo. Oh gitu. Saya lahirnya di Solo. Setelah itu ikut orang tua juga. Kan orang tua, berhubung orang tua itu pekerjaannya
di Jakarta. Jadi kita Hmm. memutuskan untuk tinggal di Jakarta. Oke. Nah, setelah itu kan kebetulan ayah itu dari Sumedang. Oh gitu. Ya, jadi sering pulang juga ke Sumedang dan ayah memutuskan untuk membeli rumah juga di Sumedang. Oh gitu. Jadi kita ada di Jawa, Jakarta ada di Sumedang juga. Super sekali. Cuman ya, kalau kita liburan keseringan sih di Jakarta. Jakarta ya. Berapa saudara? Saya 2 saudara, jadi dia anak pertama, Oh gitu. saya punya 2 adik. Gitu. 2 adik berarti 3 saudara Iya, dong. 3 saudara. Nah, Iya, Pak. ini cewek cowok yang adiknya nih. Iya, cewek cowok. Oh gitu. Adik saya yang kedua itu cewek, setelah itu yang terakhir itu cowok. Oh, jadi yang tengah cewek ya. Iya, jadi saya anak yang pertama gitu. Oke. Nah, karena itu ada salah satu motivasi saya kenapa saya selalu berproduktif, Hmm. selalu apa ya, intinya berkegiatan-kegiatan positif dengan ya. suatu hal yang baik. Mm-mm. Itu karena supaya kakak itu kan kalau kita mempunyai adik-adik, itu kan kita sebagai kakak itu kan pasti dinilai. Oke. Kalau betul, kakaknya dilihat ya. baik, kakaknya mandiri, produktif, jadi adik-adiknya itu akan termotivasi oleh kakaknya. Super sekali. Kalau kakaknya Jadi bermalas-malas, contoh ya itu Contoh jadi ya. contoh. Ini kaitan dengan termotivasi melakukan hal yang sangat positif atau hal yang produktif. Itu tuntutan uh, apa namanya saran orang tua atau mungkin uh, Kemauan diri apa? sendiri. Kemauan diri sendiri. Iya, Begitu. ini kemauan diri sendiri gitu. Luar biasa ya. Oke. Adik rencana sekolah di sini juga enggak? Kalau adik itu yang Nisa itu ya, yang Nisa. kedua itu kan sekarang sedang kelas 6 ya. Oh, kelas 6. Ya rencananya sih di sini juga. Oh, berarti tahun depan nih di sini. Ya bisa jadi. Oh, ya. Satunya lagi? Satunya lagi dia masih kelas 1. Oh, Bahkan kelas dia 1. baru masuk kemarin. Ya dia masih di bimbingan Jawa. orang tua. Apa Di Jakarta ya? Oh, di Jakarta. Iya. Mantap. Luar biasa. Nah, Oke. kamu ini MBT kan? Saya MBT. Oke. Kenapa harus MBT coba? Kenapa? Kenapa kamu ngambil MBT? Melihat teman-temanmu banyak yang apa namanya katakanlah keluar di luar gitu ya, kuliah selain di Al Zaitun. Tapi kamu ngambil di MBT? Iya, saya ngambil di MBT itu karena yang pertama saya sangat sangat suka sekali dengan alma mater saya sendiri. Oke. Ya karena ini adalah bagaimana ya, akan menjadi suatu peradaban juga. Ya, ketika dulu kan saya masih santri gitu. Nah, kenapa saya menggeluti untuk belajar di sini supaya saya ikut andil juga nanti di pengurusan penanganan pembelajaran di sini juga gitu. Jadi memang bakat senang ya jadi mendidik ya. Iya. Terkait dengan mendidik kamu senang. Oke, orang tua Mengajarkan. ada kaitan koordinator mungkin atau mungkin aktivitas apa orang tua? Kalau orang tua sekarang pedagang. Oh, bisnismen ya? Yes. Apa? Dia jualan makanan-makanan kuliner yang sudah sangat hits sekali di Indonesia. Apa itu? Bakso, mie ayam, soto. Nah, wow, udah berapa tahun orang tua bisnis ini? Bisnis ini masih baru sih. Jadi ya masih pemula-pemula. Berarti di 3 tempat rumahmu ini ada semua dong cabang-cabangnya? Iya. Atau hanya di Jakarta? Ya banyak juga sih sebenarnya. Ada berapa total cabang? Berapa ya? Kurang tahu juga sih. Oh, karena udah kelamaan di sini. Oke. Ya ngomongin bisnis kuliner tuh nggak ada matinya, semua orang perlu makan ya. Iya memang. Waduh, mantap ini. Apalagi sekarang sudah mulai ramai juga. Wah, oke. Nah, itu Iya. oke deh. Pokoknya. Kaitan dengan pandemi juga kayaknya nggak terlalu kena imbasnya banget ya. Iya, soalnya sekarang kan kita bisa order juga. Wah, betul. Mantap. Nah, ibu gimana? Ibu, aktivitas ibu? Sama. Oh, itu membantu betul ini ya. Ayah, Dua-duanya ini ya, saling bau-bau ya. Iya. Wah, luar biasa kamu ya. Oke. Nah, dari kelas berapa nih di sini? Saya dari kelas 7. Oh, kelas 7 ya? Iya. MTS ya. Berarti ya penuh cerita juga kalau di kelas 7 Iya, tuh. banyak Apa sekali yang menarik dari MTS tuh, kelas 7? Kalau membahas tentang menarik, sebenarnya semua menarik dari kelas 7 sampai kelas 12. Dalam arti kan itu sanawiyah dan aliyah ya. Oke. Ya kalau di sanawiyah itu ya cerita-cerita yang menariknya berhubung kita kan sedang menjalani proses pendewasaan ya. Oke. Nah, kalau aliyah itu saatnya kita mencari jati diri masing-masing gitu. Maksudnya kita harus ikut ini, ikut itu. Iya. Ya banyak sekali lah cerita-cerita yang menarik dari mulai kita ada juga yang melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, tapi dari situ kita bisa belajar. Oke. Dari MTS MA
yang paling katakanlah berkesan itu di jenjang mana, MTS atau MA? Yang paling berkesan menurut saya di MA. Oke, Ya, kenapa MA? karena begini, dulu saya ketika MTS itu saya memandang diri saya seperti saya ini nggak bakal bisa jadi apa-apa. Oh gitu. Nah tapi saya dulu punya kebiasaan ketika dikumpulkan gitu kan ketika kelas 7. Nah itu saya sering melihat kakak-kakak, maksudnya sering menilai gitu ya, kakak-kakak mana yang wah bagus nih bicaranya, wah pakaiannya nih menurut saya lumayan nih, harus dicontoh nanti gitu. Ya. Nah pada akhirnya tanpa diduga-duga juga dari mulai kelas 10 itu sudah dipercaya juga mengikuti organisasi. Nah setelah itu terus digeluti di situ ya, terus profesional, akhirnya banyak juga dipercaya menjadi ketua asrama juga. Sempat pernah. Dari situ banyak yang menilai juga, akhirnya menjadi organisasi pelajar. Nah itu menurut saya sangat luar biasa sekali ya. Menurut saya dari kelas 7 kan saya ngira saya nggak bakal jadi apa-apa nih, nggak bisa jadi apa-apa, ternyata dipercaya. Alhamdulillahnya di situ. Nice. Nah, yang paling katakanlah dirasa hal yang membuat kamu terpuruk pada saat di MTS MA itu apa kira-kira? Hal yang membuat kamu tuh, aduh kayaknya nggak banget nih. Ada titik di mana saya kenapa harus begini? Nah, gitu. Itu pas di mana mengalami keterpurukan itu biasanya yang paling sering itu kita di sanawiyah. Oke, seperti apa situasinya waktu itu? Ya sebenarnya kacau banget sih. Jadi mulai ya banyak kehilangan uang juga, setelah itu kehilangan pakaian, bahkan sendal dan lain-lainnya belum juga. Tapi itu kan sebenarnya pelajaran juga ya, bahwasanya uang itu harus selalu dijaga dengan baik. Kalau bisa ditabungkan. Nah, itu pakaian itu cuman kalau biasanya barang hilang itu karena kita naruhnya suka kurang baik juga ya. Di mana-mana kita taruh sini. Tapi kalau misalnya kita habis dipakai, setelah itu kita gantung dengan rapi, biasanya kan mengurangi kejadian-kejadian yang seperti itu gitu. Nah setelah itu karena di sanawiyah itu sudah banyak belajar dari masalah-masalah itu, akhirnya di aliyah ya sudah tidak ada apa-apa gitu. Ternyata ya sudah berpengalaman aja gitu. Nah berarti hal-hal yang membuat kamu terpuruk terus kamu bangkit dari situ kan. Ternyata memang ya hidup ini memang harusnya ada kalanya down, ada kalanya up. Tapi luar biasa kamu bisa bangkit ya, merubah keterpurukan itu pada saat DMA. Iya, karena saya sering juga berbicara dengan diri sendiri. Maksudnya berbicara di kaca gitu, di cermin. Seperti apa itu gambarannya? Ya faktor saya selalu bangkit itu, saya selalu berbicara, mau sampai kapan kamu seperti ini terus gitu. Gitu. Ya kamu harus bisa. Dan akhirnya ya sempat termotivasi juga dari teman-teman. Ya teman-teman ini bisa, kenapa saya nggak bisa gitu kan. Banyak orang yang mempermasalahkan kemampuan. Kan saya nggak bisa, itu kemampuan saya sedikit gitu. Kamu aja yang maju. Padahal menurut itu salah gitu kan. Menurut saya kemampuan itu nggak ada batasnya gitu kan. Soalnya kalau misalkan kita belajar, kita berusaha terus, kemampuan kita kan akan terus meningkat. Jadi seperti itu yang sebenarnya banyak pemuda-pemudi Indonesia lemahnya di situ mengenai kemampuan. Merasa kurang mampu, kurang percaya diri. Ya, padahal kalau kita belajar pasti itu kan bisa gitu. Tergantung orangnya, mau cepat mau lambat. Cita-cita jadi apa nih Bon kira-kira? Cita-cita saya itu ada 2, dan saya terus berusaha akan cita-cita saya ini. Yang pertama entrepreneur, pengusaha sukses, dan yang kedua itu motivator. Motivator? Iya. Dari mana inspirasi entrepreneur dan motivator tadi itu? Berhubung saya dari kecil itu kan dihidupi dengan seorang bisnis. Iya, termasuk ayah dan bunda saya itu. Nah itu dari kecil emang sudah merintis usaha dan usaha. Saya juga ikut membantu juga kan. Dan saya bercita-cita untuk jadi entrepreneur dan motivator. Entrepreneur itu kan karena gini, ada bongkaitnya apa? Maksudnya apa? Entrepreneur misalkan ya, kalau kita misalkan sudah sukses, yaitu untuk diri kita masing-masing mungkin ya. Kesuksesan entrepreneur mungkin kalau misalkan saya jadi motivator, mungkin banyak orang-orang yang
menginspirasi sudah banyak merasa orang. ya menginspirasi banyak orang juga, membangkitkan orang-orang juga. Maksudnya kita misalnya kalau udah di atas kita tarik orang-orang yang di bawah untuk berusaha juga gitu. Super, luar biasa. Iya. Oke, di Mahat ini kan udah cukup lama ya. Terus tentunya punya banyak pengalaman. Iya. Untuk apa namanya sahabat-sahabatmu yang mungkin sekarang mereka ya entah di mana, Ya. mungkin ada pesan apa kira-kira buat mereka? Pesan apa ya? Intinya selalu produktif. Oke. Jangan disia-siakan maksudnya jangan sia-siakan waktu masa muda kita Masa ini muda, gitu. oke. Dengan suatu hal yang kurang baik gitu kan. Itu sayang banget, apalagi kita sudah terdidik di lingkungan yang baik ini gitu kan, di Al Zaitun ini. Jadi Ya, harus ya intinya harus dikembangkan menciptakan terus ya. iya, ciptakan kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Hmm. Kalau bisa kita berkarya gitu, karena Oke. berkaryalah kamu di masa muda, maka karyamu itu akan menjadi sejarah di masa tua gitu. Mantap. Itu juga salah satu motivasi saya gitu. Super. Dari mana itu dapatnya? Ya itu terpikir saja gitu. Terpikir ya. Ya, Dengan luar proses-proses biasa. saya harus seperti ini, saya harus seperti ini. Tentunya dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Ya, Nah, buat adik-adik yang sekarang sedang belajar nih, kira-kira ada pesan apa buat mereka? untuk adik-adik intinya selalu berjuang, selalu berusaha. Ya intinya kalau misalkan di suatu perjalanan itu pasti ada kayak jatuh bangunnya ya. Oke. Nah, ketika kita jatuh, ketika kita sudah merasa terpuruk, ya kita harus bisa menyikapinya dengan baik. Dan terkadang sekarang keterpurukan itu sangat membahayakan. Nah. Orang galau, kalau galaunya terlalu berlebihan bisa bunuh diri. Oke, betul. Ya kan? Ya intinya harus disikapi dengan baik, selalu berdoa dan selalu bahagia itu. Oh gitu ya. Iya. Super sekali nih. Ini sepertinya harus banyak orang tahu. Betul nggak? Kenapa? Karena obrolan yang singkat ini memang menurut saya cukup menginspirasi. Oke. Dan saya tiap hari kemarin nggak pernah ketemu kamu, kebetulan ada kamu, luar biasa kan. Oke. Bolehlah dikasih kata-kata penutup gitu ya, mengingat ini juga udah sore, buat kita semua di sini. Kira-kira apa nih Kata-kata penutup ya. Kata-kata penutupnya apa ya? Iya, kira-kira apa? Tapi sambil ngobrol kita ke sana. Oke. Atau mungkin kamu ada penasaran di sini, apa kira-kira? Penasaran ya? Atau mungkin yang ingin ditanyakan? Apa kira-kira? Apa ya? Bingung juga nih. Bingung ya? Pegangan. Merdeka. Ya, sepertinya memang udah agak larut dan kita masih puasa Topo Broto. Kamu puasa? Saya sekarang enggak sih. Oke. Ya, puasa Topo Broto masih berjalan di Mahat Al Zaitun ini. Kayaknya emang harus waktunya sungkai. Sekarang jam Iya benar sekali. jam 6 kurang 15 pas maghrib. Oke deh, Bondan, senang banget ini saya. Mungkin kita bisa lanjutkan lain waktu. Oke. Yang intinya saya kadang setiap sore di sini ya. Kalau memang mau kemarin, kenapa kita ngobrol curhat lagi kan? Oke. Ya, saya selalu senang dengan warna hijau yang memang bisa meredam rasa Kejenuhan. betul. Oke. Ya. Thank you so much for everything. Semoga semuanya berjalan baik, kamu juga sukses, tetap semangat dan tetap melakukan hal yang produktif, itu yang penting. Oke. Karena masa muda jangan pernah dilewatkan dengan hal yang sia-sia. Betul nggak? Betul sekali. Oke. Itu aja. Assalamualaikum. Merdeka. Sahabat toleransi perdamaian, menuju 1 juta subscriber. Don't forget to like, comment, subscribe, turn on notification, and share to the world. Salam toleransi perdamaian. Merdeka!